Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang berbahagia, yang semoga Allah rahmati dan barokahi kita semua, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib, dan alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali berjumpa dalam kajian kitab Safinatun Najah. Alladzi yathuru minan najasati salasatun. Yang menjadikan najis itu menjadi suci ada tiga. Ya, kita tahu bahwa kotoran yang harus kita bersihkan dari badan, dari pakaian, dan dari tempat sholat kita itu ada dua kotoran. Yang pertama adalah kotoran bernama hadas, dan hadas ini ada dua, yaitu hadas asghar, dibersihkan, dihilangkan dengan wudhu, dan hadas akbar, dibersihkan atau dihilangkan dengan mandi janabah. Kemudian jenis yang kedua adalah najis. Najis ini ada tiga: najis mukhaffafah, mutawasitoh, dan mughaladhah. Pembahasan di belakang. Bapak Ibu rahimakumullah, dibahas oleh penulis kitab ini bahwa benda yang najis itu akan bisa berubah menjadi suci dengan tiga sebab. Yang pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Khamr, ya, apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, khamr itu termasuk benda yang najis. Ketika jenengan misalnya menyentuh minuman keras berupa khamr, maka jenengan tidak boleh sholat. Jenengan harus bersihkan bekas, ya, khamr yang nempel di pakaian atau di baju atau di badan jenengan atau tempat sholat jenengan. Karena itu najis, najisnya sama seperti najis kotoran dan sebagainya. Namun demikian khamr ini bisa berubah menjadi suci. Kapan? Idza takhallalat binafsiha. Ketika khamr itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Artinya bukan dimanipulasi, tapi dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Ya, mungkin ya kita karena memang ini dengan benda ini sangat sangat istilahnya jarang bersentuhan, ya. Yang jelas ditulis di sini berarti di sana ada khamr yang jika dibiarkan dalam waktu yang lama, maka dia itu bukan lagi menjadi khamr, tapi dia berubah menjadi cuka. Yang zaman dahulu cuka itu adalah sebagai lauk dari makanan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berlauk atau makan dengan lauk cuka. Wallahu alam zaman sekarang seperti apa cuka yang jenis seperti ini. Yang jelas bahwa khamr itu bisa berubah menjadi cuka. Nah, ketika sudah berubah menjadi cuka, ukurannya bagaimana ya? Wallahu ini mungkin mungkin perlu istilahnya para ahlinya, ya. Saya nggak tahu ini bentuknya seperti apa, karena saya juga belum ketemu dengan barang seperti ini. Yang jelas mungkin ketika sudah berubah menjadi cuka, maka alkoholnya itu mungkin sudah hilang atau bagaimana. Yang jelas ketika sudah menjadi cuka, maka ini menjadi halal dan dia tidak najis.
Khamr Bapak Ibu rahimakumullah, kalau diambil dari bahasa Arab yang asli, khamr itu adalah asirul inab, perasan buah anggur. Jadi perasan buah anggur. Jadi kalau kita nyebut khamr itu aslinya adalah perasan buah anggur. Anggur itu diperes ya dengan mesin gitu atau dengan apa alat bagaimana ya. Kemudian setelah itu dia dibiarkan ya supaya berubah menjadi alkohol, dan kita mungkin menyebut difermentasi. Ya, difermentasi atau dibuat jamur begitu ya. Dan kemudian kenapa anggur ini diperas dan dibiarkan? Orang yang membuatnya itu bermaksud untuk menjadikan minuman yang memabukkan. Jadi intinya ini atau ilatnya, kalau dalam bahasa fikihnya itu ilatnya, alasan kenapa khamr itu haram itu adalah karena dibuat dalam rangka untuk mabuk, untuk menghilangkan akal atau menutup akal. Maka kita akan berbeda cerita dengan nyun sewu tape. Ya. Tape itu juga berupa makanan ya, mungkin dari ketan atau dari ketela ya, yang dia difermentasi. Tapi orang membuat tape bukan dengan ilat untuk apa? Mabuk. Ya, kurang gawean itu, kurang gawean ya. Yang jelas mana ada orang yang bikin tape dalam rangka untuk mabuk, tidak ada. Ya. Telo mabuk beda meneh itu ya, beda lagi ya itu. Telo mabuk itu yang enak itu ya, mempur. Tapi gimana? Ya ini baru bahas tape. Wow, lanjutan nih. Nah, ini baru bahas tape. Jadi tape ini dibuat bukan untuk mabuk. Maka ini berbeda dengan anggur yang diperas dalam rangka niatan pembuatnya adalah untuk mabuk. Ya. Maka tape halal dan perasan anggur itu menjadi haram. Bapak Ibu rahimakumullah, dua-duanya dari benda yang halal. Anggur, halal ndak anggur? Halal anggur. Tapi ketika diperas, kemudian difermentasi dalam rangka untuk menghilangkan akal, maka menjadi haram. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada orang yang menanyai jenengan dalam rangka untuk mengeyeli, Mas, tolong tunjukkan kepada saya dalil narkoba itu haram. Jenengan jawabnya gimana? Ayo. Narkoba bukan khamr. Ya, dalam bahasa Arab khamr itu adalah anggur yang diperes. Atau ada juga nyun sewu nira ya, nira. Nira itu dibuat minuman dan nanti akan menjadi mabuk. Ketika seseorang itu minum, maka ketika jenengan ditanya, Mas tolong tunjukkan dalil ya, nira itu haram di mana, Al-Quran mana yang bunyi. Nah, maka jenengan akan belajar ya, istilahnya ini namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih. Jadi suatu hukum, keluar suatu hukum itu dilihat dari alasannya. Kenapa Allah mengharamkan? Kenapa Allah mengharamkan? Bukan bendanya, tapi alasan kenapa Allah mengharamkan. Contoh dalam hal ini, kenapa Allah mengharamkan khamar? Karena dia memabukkan. Ya. Maka semua benda apapun, baik itu cair, baik itu padat, baik itu gas, kalau memabukkan maka menjadi haram. Menjadi haram. Ilatnya. Maka Bapak Ibu, dalil itu tidak selamanya dari Al-Quran dan hadis, tapi ada satu lagi dalil yang suka terlupakan orang, yaitu namanya qiyas atau analogi. Ya. Jadi mari kita kembali Quran dan Sunnah itu ya bagus, tapi tidak cukup. Ya, karena banyak nanti hukum yang tidak bisa diambil sumber dari Quran dan Sunnah, seperti ini tadi, seperti narkoba. Dari mana dalil-dalil Quran dan Al-Quran? Nggak ada narkoba mengatakan ya salunaka anil narkoba, tidak ada. Ya, mereka nggak ada. Ya. Gimana Pak? Lem. Ini kembali, lem itu halal enggak? Halal. Tapi ketika seseorang mengkonsumsi, menghirup lem dalam rangka untuk mabuk, maka menjadi haram. Dalilnya apa? Ilat, bahwa segala benda yang memabukkan,
orang mengkonsumsinya adalah untuk mabuk, maka dia menjadi haram. Sekali lagi Bapak Ibu, fikih itu bukan berbicara pada bendanya, ya, bukan bendanya, tapi fikih itu berbicara pada perbuatan orangnya. Babi haram, babi haram nek dipangan. Ya, jadi haramnya babi itu ketika nyun sewu jenengan makan. Tapi kalau babi berkeliaran ya biarin aja, jangan bunuh, jangan dolimi, jangan. Babi menjadi haram ketika dimakan, khamr menjadi haram ketika diminum. Nah, jadi fikih itu berbicara tentang perbuatan seorang hamba, bukan bendanya. Anjing haram, sebentar Pak, bukan anjingnya yang haram. Ya, tapi ketika jenengan makan daging anjing itu berharam. Maka nggak boleh ada anjing terus jenengan pukulin, jenengan zalimi, nggak boleh. Ya, itu makhluknya Allah. Makhluknya Allah, Allah menciptakan, dan itu adalah ya punya hak, tidak boleh kita zalimi. Ini namanya fikih itu seperti itu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di sini khamar itu menjadi suci ketika dia berubah menjadi cuka. Kemudian yang berikutnya, wajildul maitati idza dubigha, kulit dari maitah apabila disamak. Apa itu maitah? Maitah dijelaskan dalam kitab ini adalah yang hilang nyawanya tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Ya. Jadi hewan apapun yang dia disembelih atau hilang nyawanya dengan disembelih tanpa sembelihan yang syar'i, maka dia disebut maitah. Bahasa mudahnya, terjemahan bahasa mudahnya itu bangkai. Tapi sebenarnya tidak bangkai sebenarnya. Bukan bangkai. Jadi kalau mau menerjemahkan maitah itu ya tadi, hewan yang tersembelih bukan dengan cara yang benar. Maka bisa dikatakan di sana ada hewan yang seger, masih dagingnya masih bagus, tapi hewan tersebut menjadi maitah ketika disembelih, bukan dengan membaca basmalah, disembelih oleh orang Hindu, disembelih oleh orang Buddha. Ya, maka jangan kalau pelesir ke mana, ke Bali atau ke tempat-tempat yang di sana itu orang-orang agamanya ya bukan Islam, maka hati-hati dalam membeli makanan yang terkait dengan hewan sembelihan, sate, soto atau apalagi ya, yang intinya hewan-hewan yang tersembelih. Ya. Kemudian juga hewan yang mati sendiri tanpa disembelih, ini juga maitah. Ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu kan lengkap itu. Ada hewan yang mati ditanduk, ada hewan yang mati kecemplung jurang, ada hewan yang mati tercekik, ya, ada hewan yang mati terlindas. Ya. Ini adalah hewan-hewan yang disebut maitah, dan ini najis dan dagingnya tidak boleh kita konsumsi. Bagaimana dengan sembelihan ahlul kitab, yaitu ahlul kitab itu disebut Yahudi dan Nasrani, maka ini disebut dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5, itu dikatakan kalau itu halal, ya, Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau kita bisa memilih, ada warung di sana warungnya orang Islam dan warungnya orang non Islam, ya lebih baik kita memilih warungnya orang Islam untuk kehati-hatian atau disebut sebagai ikhtiyati. Nah, di sini dibahas tentang masalah kenajisannya. Bagaimana dengan hewan maitah, ya? Itu apakah selamanya najis? Disebut di sini wajildul maitati idza tubigo. Kulitnya itu bisa menjadi suci, tapi dengan syarat jika sudah disamak. Disamak. Apa itu samak? Ya, samak zaman dahulu itu sebuah daun-daun khusus yang dia ditaburkan ke kulit binatang, dan kemudian kulit binatang itu nanti menjadi keras dan bisa dipakai untuk katakan untuk tempat minum atau baju atau mungkin alas kaki dan sebagainya.
Itu namanya sama zaman dulu. Zaman sekarang pakai mungkin obat-obat keras, ya, obat-obat kimia. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki maitah atau hewan yang sudah tidak layak dagingnya dikonsumsi, maka kulitnya boleh kita gunakan. Kulitnya bisa menjadi suci dengan cara adalah disamak. Ya, disamak ini ya mungkin di Bantul di mana ini Pak ya? Kayaknya di Segoroyoso atau di mana sebelah? Ada ya? Ya itu kulit disamak itu. Ya. Maka Bapak Ibu, dalam fikih itu ada 3 alat suci. Yang pertama debu, yang kedua air, dan yang ketiga ini samak, ya, menyamak suatu kulit yang sebelumnya najis menjadi suci. Kalau biawak itu haram kan? Biawak ini beda dengan dhab yang disebut di dalam hadis. Ya, satu waktu Rasulullah itu pernah bertamu di suatu kampung, dan di situ kemudian disuguhkan berupa binatang namanya dhab. Dhab itu bentuknya ya seperti biawak itu Pak, seperti biawak. Tapi Rasulullah SAW beliau tidak memakannya karena beliau tidak selera, tapi beliau tidak melarang. Artinya dhab itu halal. Dhab itu apa? Dhab itu persis kayak biawak Pak. Cuma perbedaannya, dhab itu semacam biawak tapi hidup di gurun, tapi makannya itu rerumputan, makannya rumput-rumputan. Jadi bahkan ada beberapa sana di Arab sana itu orang peternak dhab, ya, peternak dhab. Di situ dikasih rumput, benar-benar makannya rumput. Nah kadal dan biawak yang kita kenal di Indonesia ini makannya bukan rumput. Dia makan makanan-makanan yang kotor seperti bangkai-bangkai, bahkan dia makan ular, makan telur dan sebagainya katanya begitu. Maka ketika kita melihat ada suatu hewan yang makanannya makanan yang kotor-kotor, maka ini masuk dalam kategori khabith, di mana hewan ini haram. Ya, haram kalau biawak, kadal, biawak, ular, ya, tikus, ya, itu al-khaba'is, ya, ini adalah hewan-hewan kotor dan itu tidak boleh dikonsumsi. Nonton Pak, pernah makan Pak? Banyak ya, ben Pak. Gede-gede Pak ya, sepuneng kemauan. Ya, dan sekali lagi haramnya ketika kita tiwasar beleh. Oh ya. Belehnya halal Pak, makannya yang haram. Ya, jadi biawak itu halal ya toh, kalau tidak dikonsumsi. Cara membuat biawak halal gimana? Potong-potong, beleh, pakake. Nah, jadi pakake hewan yang lain. Nah, jadi kalau hewan mereka tidak punya ya beban syar'i, ya, boleh enggak ayam saya tak kasih makan biawak mati? Boleh, ya, silakan. Lele saya tak kasih makan biawak? Boleh, ya. Cuma ini ada syaratnya. Cuma tidak boleh seluruh makanan dari hewan yang akan kita konsumsi ini makanan-makanan yang haram dan makanan-makanan yang najis, harus dicampur. Misalnya lele, kasih ya lele, misalnya biawak potong-potong toh, kasih lele. Ya, sesekali kasih biawak, sesekali kasih pelet, sesekali kasih daun, itu halal. Ya, halal ya. Jadi bukan semuanya yang dikasihkan. Iya. Ayam. Nggak boleh bangkai terus, nggak boleh. Ya, ini nanti ada pembahasan lain, ada hewan yang dia haram kita konsumsi ketika hewan itu selalu makan makanan yang kotor, semuanya makanan yang kotor. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ada dulu pertanyaan ya memang ini yang haram itu adalah ketika kita konsumsi. Kalau hewan memakan makanan yang kotor, nggak apa-apa, nggak dosa mereka, ya nggak dosa mereka. Yang dosa itu kita manusia. Angsal boten Ustadz niki pitik kula sukani didih. Angsal mawon. Ya. Ayam boleh, mereka tidak ada beban syar'i. Ya. Wajildul maitati idza dubigha wa ma sara hayawanan, dan yang ketiga adalah apa saja najis yang berubah menjadi hewan. Tapi ini dijelaskan oleh Syekh kami ya. Ini kan
bagaimana kitab ini dikarang zaman dahulu ya. Mungkin di mana zaman itu penelitian tentang hal ini kurang sempurna. Ya. Dikiranya ada beberapa benda najis yang berubah menjadi hewan. Ya. Padahal setelah bergantinya zaman, ya, itu tidak ada ya benda najis kemudian berubah menjadi hewan. Jadi saya ulang dari awal lagi, ya, benda najis itu bisa menjadi suci pertama. Ya. Pertama tadi adalah ketika khomer berubah menjadi cuka. Kemudian yang kedua, kulit binatang yang mati tanpa disembelih syar'i apabila disamak. Kemudian yang ketiga ini adalah najis apapun yang berubah menjadi hewan. Ini disebut sini. Jadi seandainya ada najis, ya, benda najis, kemudian dia berubah menjadi hewan, maka hewan itu tidak najis lagi. Dicontohkan di sini adalah set. Nah, set itu apa bahasa Indonesia? Belatung. Nah, padahal dalam perkembangan kan sebenarnya belatung itu kan bukan dari benda najisnya itu kan ya, tapi mungkin ada lalat yang bertelur di situ kemudian menjadi belatung. Ya, jadi belatung itu dicontohkan di sini adalah najis ya yang berubah menjadi hewan. Wallahu alam. Yang jelas kalau seandainya memang benar ada ya benda najis yang kemudian berubah menjadi hewan, maka hewannya ini tidak najis seperti belatung, set atau cacing mungkin wallahu alam ya dan sebagainya. Nah, itu tidak najis. Bapak Ibu rahimakumullah, ini terkait masalah perubahan benda najis menjadi suci. Pasal yang berikutnya an-najasatu salasun mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mughalladhah, berat. Yang kedua adalah mukhaffafah, ringan. Yang ketiga mutawassithah atau tengah-tengah. Najis Bapak Ibu rahimakumullah secara bahasa adalah al-mustaqdhar atau sesuatu yang kotor. Kemudian secara syariat adalah sesuatu yang kotor yang menghalangi sahnya sholat. Jadi kotoran ini menjadikan seseorang tersebut tidak sah melaksanakan sholat, itu namanya najis. Ya. Artinya berarti tidak semua yang kotor itu najis. Tapi semua najis itu pasti kotor. Tidak semua kotor itu najis, tapi kalau semua najis pasti kotor. Dan pengertiannya adalah kotoran ini menghalangi atau menyebabkan seseorang itu tidak sah sholatnya. Ada beberapa benda yang terlihat tidak najis atau tidak kotor tapi dia najis. Terlihat tidak kotor tapi dia najis. Seperti apa? Ya, dalam mazhab Syafi'i darah. Darah itu najis. Sehingga seseorang ketika terkena darah di badan atau di tubuhnya atau di tempat sholatnya, maka dia harus membersihkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, najis di sini yang pertama disebut najis mughalladhah. Disebut mughalladhah karena ghiladhi hukmiha, karena berat hukumnya. Artinya dalam membersihkannya lebih sulit daripada jenis yang lain. Mughalladhah, najis mughalladhah ini adalah najisnya anjing dan babi dan cabang dari keduanya. Cabang itu maksudnya anak turun dari keduanya. Ini namanya najis mughalladhah. Jadi najis mughalladhah itu hanya khusus najisnya anjing dan najisnya babi. Ketika seseorang bersentuhan dengan anjing, yaitu kotorannya atau jilatannya, air liurnya, atau segala sesuatu yang nempel dari tubuh anjing ini atau babi, maka jenengan seseorang itu terkena najis mughalladhah. Atau keturunannya. Ya, ini memang dibahas oleh para ulama. Seandainya keturunan itu maksudnya gimana? Seandainya ada babi kawin sama
kambing. Kemudian anaknya menjadi bakam. Babi kambing itu bakam gitu. Ini misalnya ada. Ini maksud yang dimaksud di sini. Maka anak turunan babi sama kambing ini najis juga. Najisnya mughaladhah. Ya. Atau anjing. Anjing kawin sama pitik. Ya. Maka anaknya, nah ini far'unnya. Maka ini juga kalau kita pegang kotorannya atau air liurnya maka menjadi najis mughaladhah. Kalau digigit aja gimana? Ya itu. Nggak pernah digigit aja gitu. Ya, terus gimana yang sakit terus? Yang ditanyakan apanya? Iya. Ya, jadi harus dibasuh. Ya, bekas dari gigitan itu harus kita basuh dengan yang akan kita jelaskan. Najis mughaladhah ini cara menghilangkannya adalah dengan mengguyurkan 7 kali guyuran air dan salah satunya dengan debu. Jadi guyurannya berarti bisa 6 kali dan sebelumnya yang pertama adalah dengan debu atau tanah. Jadi ini harus. Jadi harus dihitung. Harus dihitung 7 kali basuhan. Ya 7 kali diguyur 7 kali. Dan salah satunya adalah dengan debu atau tanah. Yang pertama kali. Tidak boleh diganti dengan air sabun. Tidak mewakili. Karena zahir hadisnya seperti itu. Atau diganti dengan semacam tisu atau alkohol, enggak. Jadi harus dengan air dan salah satunya dengan debu. Maka ini disebut sebagai najis mughaladhah karena dalam menghilangkannya lumayan berat daripada najis yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Maka bagaimana Rasulullah melarang kita semua untuk memelihara anjing dan babi, karena siapa yang memelihara anjing di rumahnya maka dia tidak akan dimasuki malaikat rahmat. Eman sekali ya, eman sekali. Mbok kadang-kala kita lihat ada anjing-anjing yang lucu, yang mahal, yang bersih. Sebersih-bersihnya anjing itu menjadikan rumah kita tidak dimasuki malaikat rahmat. Demikian Bapak Ibu, semoga kajian ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.